Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali bergabung dengan Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita melanjutkan renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami dari tidur kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami mau belajar sedikit firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, pada pagi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, kita akan mengambil topik menguduskan Kristus di dalam hati, yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tapi saya akan memulai dari ayat 13. Firman Tuhan, lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu, sebab janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Nah, ini ayat 15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian atau semua dari kita pernah mengalami tekanan karena lingkungan yang baru. Sebagai contoh, kalau kita pindah, katakanlah dari Medan ke Bandung, maka kita akan mempunyai lingkungan baru dengan kultur yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dan juga mungkin dengan iman yang berbeda dengan tetangga. Kita sebagai umat yang baik mungkin akan mengadakan silaturahmi dengan mereka satu persatu di sekeliling rumah kita. Kita salam mereka. Nah, kadang setiap hari, setiap pagi mereka lewat dari rumah kita, kita harus menyapa. Nah, dalam hal menyapa, walaupun kita sudah melakukan dengan baik, tidak semua akan mendapat respons yang baik. Apalagi kalau mengetahui kita berasal dari kota Medan yang bersuara keras, sementara di Bandung bersuara lembut. Mungkin akan menimbulkan kurang simpatik buat mereka. Juga mungkin ya dengan budaya dan iman yang berbeda, mungkin mereka sedikit mengambil jarak
Kadang mereka sedikit cuek terhadap kita, tapi itulah tekanan karena kita menempati tempat yang baru. Hal demikian juga yang dirasakan oleh jemaat-jemaat pengikut Kristus yang ada di kota Pontus, Kapadokia, Galatia, Asia Kecil, dan kota lain. Mereka yang tergolong minoritas, mereka yang tergolong pengikut Kristus, mereka sangat menderita. Kalau pada zaman itu mengikut Kristus artinya kita akan dimusuhi. Nah, jemaat-jemaat kecil ini merasa mereka tertekan, merasa mereka dimusuhi karena mereka sesuatu yang baru, membawa sesuatu yang baru di lingkungan tersebut. Dalam hal inilah Rasul Petrus mengirimkan suratnya kepada jemaat ini, berbagi pengalaman bagaimana dia sangat menderita sebagai pengikut Kristus, memberitakan kabar baik kepada lingkungan yang sama sekali tidak mengenal Kristus. Walaupun Rasul Petrus sudah memberitakan firman dan mereka mulai terbuka, tetapi mereka sangat berharap Rasul Petrus akan membawa otomatis perubahan yang ke arah lebih baik. Dalam hal inilah Rasul Petrus dalam suratnya mengatakan bahwa kamu jemaat-jemaat yang di kota yang tadi, Kapadokia, Galatia, dan Pontus tadi, harus sabar dan harus lembut dalam membawa pengharapan yang dibawakan oleh mereka. Tetapi walaupun suatu saat mereka harus mengalami penderitaan karena memberitakan kabar Kristus, kabar baik, tapi ada satu hal yang ditekankan oleh Rasul Petrus, yaitu supaya tetap mengkuduskan Kristus di dalam hati masing-masing jemaat tersebut. Mengkuduskan Kristus itu artinya adalah memprioritaskan Kristus dalam hidup mereka, dalam keadaan apapun yang mereka tanggung saat itu, dalam bentuk penganiayaan apapun yang mereka alami saat itu, dalam bentuk kedengkian apapun yang mereka terima saat itu. Rasul Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan tetaplah membawa pengharapan dan membawanya dalam kelembutan. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun firman ini terjadi di zaman Rasul Petrus, tapi ini juga terjadi pada masa kini. Kita sebagai, katakanlah, kaum minoritas dari sisi iman di satu tempat, tentu banyak hal tekanan yang kita terima. Tekanan dari tetangga karena kita berbeda iman, tetangga dari kelompok lain yang ekstrim karena mereka melihat kita adalah pengikut Kristus. Bahkan tekanan-tekanan tersebut bukan hanya dalam lingkungan tempat tinggal, tapi juga dalam lingkungan bekerja. Ada kalanya kita dari iman yang tergolong minoritas, mereka akan memposisikan kita di level lebih bawah, di level yang tidak prioritas untuk menjabat. Tapi hari ini Rasul Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Letakkanlah Kristus sebagai prioritas dalam hidupmu. Memprioritaskan Kristus itu artinya adalah memprioritaskan kasih yang kita peroleh dari Kristus. Kristus mengajarkan kasih itu sabar. Itu artinya kita harus menunjukkan kesabaran kepada orang lain sebagai murid Kristus. Kasih itu lemah lembut, artinya kita harus menunjukkan kepada lingkungan sekitar tempat tinggal, kepada lingkungan sekitar tempat kita bekerja, kita harus lemah lembut. Itu yang diajarkan oleh
Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota Kapadokia, Galatia, dan Pontus. Tapi itu berlaku bagi kita hari ini, di mana kita berada, di mana kita berada untuk tempat tinggal, di mana kita berada untuk bekerja. Kita harus menunjukkan kasih Kristus, bahwa kasih lemah lembut kita tunjukkan kepada mereka, kasih panjang sabar kita menunjukkan kesabaran mereka. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi pada diri kita, mari kita menguduskan Kristus di dalam hati kita, menempatkan Kristus sebagai prioritas di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang menguduskan-Mu di dalam hati kami, menempatkan-Mu menjadi prioritas dalam hidup kami, dan mengharapkan dari kami sebagai pengikut Kristus suatu pengharapan yang akan dilihat oleh tetangga atau lingkungan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap menunjukkan pengharapan yang Kau harapkan dari kami sebagai pengikut Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup renungan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.